Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizuniza Fitri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas 3 sesi 7 dengan mata kuliah Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali kebiasaan sehari-hari kita, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan finansial. Tanpa kita sadari, banyak dari kita yang terjebak dalam lingkaran setan gaya hidup boros. Gaya hidup ini tampak sepele, tetapi sungguhnya menyimpan bahaya besar yang mengancam masa depan kita. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya gaya hidup boros itu? Gaya hidup boros bukanlah sekedar berbelanja banyak, melainkan juga perilaku konsumtif yang tidak bijak, di mana kita lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan. Seperti iklan yang menggoda, tren yang terus berubah, dan pengaruh media sosial yang sering kali menjadi pemicu utama. Kadang kita terdorong untuk membeli barang-barang terbaru, mengejar gengsi, atau sekedar ingin terlihat terbaru, atau juga terkinian, padahal barang-barang tersebut tidak benar-benar kita perlukan. Bahaya dari gaya hidup boros ini sangat nyata dan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang pertama, tekanan finansial. Kebiasaan menghamburkan uang membuat kita tidak dapat memiliki tabungan yang cukup untuk kebutuhan mendesak atau masa depan. Kita bisa terjerat hutang yang berkepanjangan, menyebabkan stres dan kecemasan finansial. Yang kedua, stabilitas hidup terancam. Tanpa perencanaan keuangan yang matang, kita akan sulit mencapai stabilitas hidup. Mimpi untuk membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau pensiun dengan tenang bisa pupus di tengah jalan. Lalu bagaimana sih kita melawan gaya hidup boros ini? Perlawanan terhadap gaya hidup boros dimulai dari kita diri sendiri ya, dengan langkah-langkah sederhana namun efektif. Seperti bedakan antara kebutuhan dan keinginan, prioritaskan kebutuhan pokok dan tahan diri dari godaan keinginan yang tidak perlu. Buatlah anggaran, rencanakan setiap pengeluaran dan pemasukan kalian. Dengan mencatat setiap uang yang masuk dan keluar, kita akan lebih mudah untuk mengontrol keuangan dan menghindari pembelian impulsif. Hidup hemat dan menabung. Nah, ini bisa tuh kita buat lebih hemat sebagai kebiasaan, bukan beban ya. Sisihkan sebagian pendapatan kalian untuk ditabung. Karena menabung adalah kebiasaan atau menjadi langkah bijak untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi darurat dan mewujudkan impian masa depan. Selanjutnya ada dalam berbelanja. Memanfaatkan diskon atau promo saat berbelanja, tetapi pastikan Anda hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Hindari belanja hanya karena tergiur dengan potongan harga. Jadi kalian tidak boleh tergiur ya dengan misalnya banyak potongan harga, tetapi itu sangat tidak perlu untuk kalian. Jadi kalian bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja. Nah, terus ada juga dari tahan diri dari pengaruh media sosial. Sadari diri bahwa apa yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak mencerminkan realitas. Jangan biarkan diri Anda terpengaruh untuk membeli barang-barang mewah hanya demi pengakuan dari orang lain. Hadirin yang saya banggakan, melawan gaya hidup boros adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Dengan hidup hemat, kita bukan hanya membangun keamanan finansial, tetapi juga melatih diri untuk lebih bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Mari kita mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, hidup boros itu ibarat bom waktu bagi keuangan kita. Mari kita tinggalkan kebiasaan ini, mulailah dari kecil, membawa uang secukupnya, catat pengeluaran, bedakan antara butuh dan mau, jadikan menabung sebagai gaya hidup bukan beban. Kita bisa hidup bahagia tanpa harus mewah, asalkan bijak. Mari kita wujudkan generasi yang cerdas, finansial bukan generasi yang konsumtif. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.